Halo semua, kenalin nama aku Tiara Fitriana. Aku yang akan menuntun kalian dalam pembelajaran kali ini. Simak kejadian-kejadian berikut ya. Lo, bagi nomor HP lo dong. Gue mau ngirim tugas nih. Nih, catat ya. 0897654321. Jangan salah ketik, nanti lo salah kirim deh. Iya, tenang aja. Makasih ya. Hai boy. Hai lo. Gue emang minta tolong dong. Cariin 3 orang buat masuk tim vokal gue. Mau yang kayak gimana? Bebas, yang penting suaranya oke. Mungkin kalian akan bertanya, kenapa ada 2 kejadian? Nah, sebelum kita cari alasannya, kita cari tahu dulu yuk perbedaannya. Let's go! Dari percakapan di atas, ada perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Perbedaan itu terletak pada penggalan kalimat. Yang pertama, nih catat ya, 0897654321. Jangan salah ketik, nanti lo salah kirim deh. Kita harus perhatikan urutannya. Kalau urutannya salah, maka nomor yang akan kita tuju gak akan berfungsi atau bisa salah sambung. Yang pasti itu bukan nomor lulu. Jadi harus sesuai urutan 0897654321. Yang kedua, cariin 3 orang buat masuk tim vokal gue. Kita nggak peduli tentang siapa aja atau urutan orangnya kayak gimana. Yang penting ada 3 orang dan suaranya bagus. Jelas ya perbedaannya. Kalau poin pertama itu sangat memperhatikan urutannya. Sedangkan poin kedua itu nggak peduli sama urutannya. Dan keduanya bisa disebut dengan permutasi dan kombinasi. Sebelum langsung ke rumus permutasi dan kombinasi, cek dulu yuk konsepnya. Kira-kira permutasi itu apa ya? Nah, permutasi biasanya dilambangkan dengan huruf P. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari N unsur, diambil dari N unsur, atau sebagian unsur. Contohnya seperti kejadian 1 di atas. Permutasi itu sendiri terdapat 2 macam. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya seperti kunci PIN pada gawai. Angkanya bisa saja 2, 4, 4, 9. Kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya seperti 3 pembalap pertama yang melewati garis akhir, tidak mungkin 1 pembalap menjadi juara 1 dan juara 2 secara bersamaan. Permutasi sendiri terdiri dari beberapa rumus. Nah, seperti pada video ini. Dengan keterangan P itu permutasi, N-nya adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R itu adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, faktorial atau tanda seru itu merupakan sebuah. Nah, kalian boleh catat dulu nih rumus permutasinya. Yang pertama, permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Yang kedua, permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen. Nah, yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung K1, K2, hingga KT unsur yang sama. Yang keempat, ada permutasi siklis. Yang kelima, permutasi berulang dari n unsur
Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Untuk permutasi siklis itu merupakan permutasi melingkar, di mana penyusunan objek-objeknya itu mengelilingi sebuah lingkaran. Kemudian contoh soalnya itu untuk menyambut sebuah pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang kelima bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah, kita lihat nih, gimana penyelesaiannya. Dari soal terdapat 5 bendera, yang berarti N sama dengan 5. Kemudian banyak susunan bendera yang mungkin itu adalah 5 faktorial. Karena kita memakai permutasi dari N elemen, di mana tiap permutasi terdiri dari N elemen. Jadi Pn dari N sama dengan N faktorial. Jadi 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120 cara. Jadi banyak cara panitia menyusun kelima bendera tersebut adalah 120 cara. Pembahasan kedua adalah kombinasi. Biasanya kombinasi dilambangkan dengan huruf C. Kombinasi adalah proses pemilihan elemen dari himpunan di mana urutan pemilihan elemen tidak diperhatikan. Untuk kombinasi sendiri juga terdapat 2 macam. Yang pertama, pengulangan dibolehkan. Contohnya ketika kamu mengambil 3 bola dari suatu wadah yang berisi 3 bola merah dan 3 bola biru. Bisa saja terambil 2 bola merah dan 1 bola biru. Yang kedua, pengulangan tidak dibolehkan. Contohnya itu ketika kamu memilih 2 orang dari kelompok yang beranggotakan 5 orang, tidak mungkin orang pertama dan orang kedua adalah 1 orang yang sama. Berbeda dengan permutasi, kombinasi memiliki 1 rumus, yaitu C R dari N sama dengan N faktorial per N dikurang R difaktorialkan dikali dengan R faktorial, di mana C itu kombinasi, N adalah jumlah kejadian yang bisa dipilih, R adalah jumlah kejadian yang harus dipilih, dan tanda yang seperti tanda seru itu merupakan simbol faktorial. Contoh kombinasi. Ada 4 orang anak, yaitu Andi, Budi, Cecep, dan Dani. Guru meminta perwakilan 3 orang secara bebas untuk ikut lomba vokal mewakili sekolah. Tentukan berapa variasi tim yang terbentuk. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan rumus kombinasi. N-nya itu adalah 4 dan R-nya itu adalah 3. Karena kita akan membentuk tim yang terdiri dari 3 orang tanpa memperhatikan urutannya. Kalau secara manual itu kita bisa menggunakan permisalan seperti Andi itu adalah A, Budi adalah B, Cecep adalah C, dan Dani adalah D. Jadi di antara A, B, C, D ini kemungkinannya adalah A, B, C, A, B, D, A, C, D, B, C, D. Jadi 4 variasi. Kalau kita menggunakan rumus kombinasi 3 dari 4 itu sama dengan N faktorial per N dikurang R difaktorialkan dikalikan dengan R faktorial. Itu sama dengan 4 faktorial per
4 dikurang 3 difaktorialkan, itu hasilnya adalah 1, jadi tidak usah dihitung lagi. Dikali dengan R faktorial, yaitu 3 faktorial. Jadi 4 faktorial per 3 faktorial. 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Hasilnya adalah 4 variasi juga. Jadi mau caranya memakai rumus ataupun tidak memakai rumus, hasilnya nanti akan sama. Nah, jangan lupa di screen ya bagian latihannya, karena matematika tanpa latihan itu tidak ada apa-apanya. Kalau kalian mau materi-materi yang lainnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.